Yo guys, ketemu lagi masih di Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, sebelum kita masuk ke beritanya ya, kita jalan-jalan dulu sedikit intermezzo lah ya di Coin Market Cap, di mana di sini kalau kita lihat ya untuk pergerakan market hari ini cukup lumayan ya naiknya, dan untuk market cap secara globalnya ini naik sekitar 1,71% ya di 14.738 triliun rupiah ya. Jadi cukup lah, lumayan lah ya untuk mengawali hari ini. Dan kalau kita lihat di sini, the mother of crypto, Bitcoin ya, ini lagi naik 0,40% ya. Ini cukup sedikit lah ya, dan anak-anaknya pun mengikuti ya. Jadi altcoin ini pada ikut hijau semua, antara lain seperti Ethereum ini naik 0,46%, BNB 0,81%, XRP 0,20%, Cardano, Solana, kemudian Polkadot juga pada hijau ya, meskipun persentasenya masih sangat sedikit guys. Dan kalau kita lihat di TradingView untuk kenaikannya ini sebenarnya cukup signifikan guys. Kalau kita lihat ini naiknya untuk Bitcoin itu sudah 2,6% guys. Kalau kita lihat dari harga terakhir sebelum candle berganti untuk hari ini guys. Jadi lumayan ya. Tapi kalau kita lihat secara struktur ataupun polanya, ini saya masih sedikit khawatir juga ya. Kalau nanti dia membentuk compression lagi, maka bisa aja ini pada titik 20.700-an ini bisa turun lagi guys. Karena sentimen pasar pun juga masih sedikit khawatir ya dengan adanya Mt. Gox yang beritanya masih simpang siur ya. Apakah semua Bitcoinnya akan dijual atau mungkin nanti ada skema tersendiri yang akan dilakukan oleh Mt. Gox ya untuk bisa memberikan Bitcoinnya kepada nasabahnya ya. Jadi overall kita harus menunggu dulu, kita masih harus berhati-hati juga ya jika ingin mengambil posisi untuk trading derivatif khususnya ya. Kita harus hati-hati, jangan terlalu agresif guys, dan kita harus lebih sedikit konservatif ya agar dana kita lebih aman lah gitu. Oke guys, kita mulai aja untuk informasi pertama. Ini datang dari harian en.ethereumworldnews.com. Di sini diinformasikan bahwa Iran ini akan mengizinkan kripto digunakan sebagai pembayaran untuk impor guys. Ini berita besar guys, karena jika negara sudah mulai mengaplikasikan kripto, apalagi untuk pembayaran impor ya, ini akan besar banget guys impactnya, karena secara tidak langsung akan menggeser mata uang fiat dan akan bergeser ke mata uang kripto guys. Ini keren. Kita baca informasinya di sini. Pemerintah Iran telah memberikan persetujuan bisnis guys untuk menggunakan cryptocurrency untuk impornya. Jadi media lokal ini melaporkan bahwa Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan yaitu Reza Fatemi Amin ini telah memperkenalkan peraturan tentang transaksi perdagangan dengan cryptocurrency guys. Dan Amin ini mengatakan bahwa undang-undang itu sangat komprehensif ya, dan mencakup pengaturan cryptocurrency, pasokan bahan bakar, dan listrik untuk penambangan dan otorisasi untuk menggunakan cryptocurrency guys. Contoh yang dinyatakan adalah bahwa pengusaha lokal ini dapat menggunakan cryptocurrency ya untuk membeli mobil, bukan mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Jadi laporan tersebut juga mengakui ya bahwa penggunaan pertama cryptocurrency untuk pesanan impor ini telah dilakukan guys, dan pesanan ini dilaporkan bernilai 10 juta US dollar guys. Wow, ini termasuk besar ya. Kemudian beberapa berspekulasi bahwa Iran ini mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi ya oleh pemerintah Amerika Serikat, dan juga negara-negara lain diketahui melakukan hal yang sama, terutama Korea Utara yang diduga berada di balik beberapa pertasan yang terjadi di pasar ya. Dan juga pejabat Iran ini mengatakan bahwa kontrak pintar dan cryptocurrency ini akan digunakan secara luas ya untuk perdagangan luar negeri dengan negara-negara target guys. Dan juga sementara itu Amerika Serikat ini sedang membentuk suatu peraturan guys dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah pasar kripto ini digunakan untuk aktivitas ilegal. Reuters ini telah melaporkan bahwa 4,5% dari penambangan Bitcoin itu dilakukan di Iran guys, dan akibatnya tentu saja ratusan juta dolar ini telah dihasilkan untuk negara tersebut dari penambangan Bitcoin itu. Cryptocurrency sudah memiliki sejarah di Iran guys, dan negara ini telah mengeluarkan peraturan seputar pertambangan yang terbukti cukup populer di negaranya. Namun Iran ini memiliki aturan yang sangat ketat ya tentang penambangannya, dan telah mengambil tindakan tegas juga ya terhadap setiap aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di negara tersebut guys. Semua aktivitas terkait kripto ini telah menarik perhatian otoritas Amerika Serikat khususnya ya. Dan pertukaran Kraken ini juga sedang diselidiki oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat karena diduga melanggar sanksi guys. Jadi menurut laporan New York Times, pertukaran tersebut diduga melanggar sanksi dengan mengizinkan pengguna di Iran ini untuk bisa mengakses layanannya.
Negara tersebut awalnya tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah dan tegas dengan pendiriannya pada saat itu. Dan Iran juga diperkirakan akan meluncurkan mata uang digital bank sentralnya sendiri atau yang biasa disebut CBDC ya, seperti banyak negara lain guys. Wah, cukup berani juga ya Iran ini. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Informasi selanjutnya datang dari harian cryptonews.com guys, dan masih berhubungan dengan Iran yang ingin mengesahkan RUU untuk mengotorisasi penggunaan kripto untuk impornya guys. Kita baca informasinya. Jadi Iran ini telah menyesahkan undang-undang yang mengizinkan transaksi perdagangan dengan cryptocurrency guys, yang secara resmi menyetujui penggunaan aset digital untuk impornya. RUU itu akan mengubah peraturan tentang cryptocurrency, otorisasi untuk menggunakan cryptocurrency untuk impor, dan pasokan bahan bakar dan listrik untuk pertambangannya guys. Dan kantor berita Iran Tasnim ini melaporkan mengutip Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan yaitu Reza Fatmi Amin. Bank Sentral Iran yang juga telah menyetujui bahwa impor dapat diproses dalam mata uang kripto, dan orang-orang sekarang bahkan dapat mengimpor mobil menggunakan aset digital alih-alih dolar Amerika Serikat ataupun menggunakan euro ya guys, menurut laporan tersebut. Seperti diberitakan juga ya, Iran ini mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pesanan berbasis kripto pertamanya guys, senilai 10 juta US dollar awal bulan ini. Dan pada saat itu, Kementerian Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan ini yaitu si Reza Fatmi ya, juga mengatakan mereka akan secara signifikan memperluas penggunaan cryptocurrency untuk impor pada akhir September ini guys. Wow. Dan langkah kripto Iran ini datang ketika Amerika Serikat mengumumkan babak baru ya untuk sanksi terhadap perusahaan minyak negara itu pada awal Juli kemarin. Jadi faktanya Iran ini adalah negara yang paling terkena sanksi di dunia pada Maret tahun ini guys. Namun negara itu kehilangan tempat setelah Amerika Serikat dan sekutunya itu mengumumkan berbagai sanksi terhadap Rusia menyusul invasinya ke Ukraina guys. Jadi langkah kripto Iran ini sebagian besar dianggap sebagai langkah untuk menghindari sanksi Amerika Serikat dan menghindari embargo perdagangan guys. Anggota Parlemen Amerika Serikat baru-baru ini juga menyatakan keprihatinannya atas penggunaan kripto sebagai alat untuk menghindari sanksi, dengan alasan kemungkinan bahwa entitas Rusia yang dikenai sanksi berat dapat menggunakan kripto untuk mengurangi dampaknya. Dan cukup masuk akal juga sih ya. Oke, informasi selanjutnya datang dari Goto guys, yaitu dari suarapalu.com ya. Ini salah satu infonya bahwa Goto itu masuk ke kripto dengan Crypto Maxima Pi. Menurut Reuters dilaporkan pada Senin 29 Agustus kemarin bahwa Goto ini telah membeli 100% saham PT Crypto seharga 124,84 miliar ya, atau sekitar 8,38 juta US dollar. Dan perusahaan itu mengatakan kepada Reuters bahwa pembelian itu adalah bagian dari rencananya untuk mengubah dirinya menjadi pusat pengelolaan uang yang terdiversifikasi. Kami percaya bahwa teknologi blockchain itu dapat memainkan peran penting ya di masa depan keuangan, kata Goto dalam pernyataannya. Laporan itu juga mengatakan tidak jelas ya apa yang akan dilakukan Goto dengan entitas baru itu ya, salah satu dari 25 bursa kripto yang dilisensikan oleh Badan Pengaturan Perdagangan Perjangka Komunitas Indonesia atau BAPEPTI ya. Ini mengutip data agensi Reuters melaporkan bahwa kripto semakin populer di Indonesia dengan volume transaksi meningkat lebih dari 1000% pada tahun 2021 ini guys. Goto ini lahir tahun lalu dari merger antara perusahaan e-commerce Tokopedia dan juga Gojek ya. Dan ini dimulai sebagai bisnis ride hailing pada tahun 2010 sebelum berkembang menjadi pengiriman makanan dan pembayaran digital. Pekan lalu, Tokopedia menambahkan opsi beli sekarang bayar nanti atau BNPL ke berbagai metode pembayaran digital yang dibutuhkan. GoPay Later Cicil memungkinkan pelanggan Tokopedia terpilih untuk berbelanja di situs perusahaan dan membayar dengan mencicil selama 1, 3, 6, atau 12 bulan. Tokopedia memanfaatkan antusiasme pelanggan untuk bertransaksi BNPL ya, sebagai pola untuk meningkatkan hampir 3 kali lipat pada tahun 2021 dan dibandingkan tahun sebelumnya, kata Senior Vice President of Fintech dan juga Payment Tokopedia, Vira Widyasari. Di masa depan, kami akan membuat hidup lebih mudah bagi masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kolaborasi dan memastikan integrasi yang lebih besar dalam ekosistem Goto. Goto mengatakan opsi BNPL baru ini akan membantunya membangun bisnis fintech lebih lanjut dan memberikan pengalaman pengguna, kenyamanan, dan inklusi keuangan yang lebih baik kepada pelanggannya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu di informasi berikutnya. Peace.